Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmatnya kita dapat bertemu dalam perkuliahan daring kesempatan kali ini dalam keadaan sehat. Maka mari kita manfaatkan nikmat sehat ini dengan terus melakukan berbagai aktivitas-aktivitas dan melakukan berbagai upaya-upaya untuk memperbaiki kehidupan kita. Termasuk salah satunya adalah memperkuat nilai-nilai anti korupsi dan menjauhkan diri kita dari perilaku korup ya di sekeliling kita, baik diri kita sendiri, keluarga kita maupun masyarakat luas pada umumnya. Terus sekalian, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita. Dan pada pertemuan ke-7 ini kita akan membicarakan tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nilai-nilai anti korupsi. Ya. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan kelima bahwa penyebab korupsi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari pribadi, dari diri sendiri, dari individu. Sementara faktor eksternal berasal dari lingkungan atau dari sebuah sistem yang melingkupi diri kita. Nah, oleh karena itu pencegahan ya tentu dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab itu, baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, faktor internal tentu sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam di dalam diri setiap individu. Nah, nilai-nilai anti korupsi itu tentu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Artinya, ketika nilai-nilai anti korupsi itu menguat pada setiap individu, maka ketika kita berada di dalam sebuah sistem yang korup, harapannya nilai-nilai itu menjadi barrier, menjadi firewall, menjadi tembok ya, yang akan dapat mengatasi faktor-faktor eksternal yang menggoda kita untuk melakukan perbuatan korupsi. Nah, adapun untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, di samping menguatkan nilai-nilai anti korupsi, maka setiap individu pun juga perlu memahami dengan sangat mendalam tentu saja prinsip-prinsip anti korupsi. Ya, karena bagaimanapun kuatnya nilai-nilai anti korupsi dalam diri kita, ya bisa jadi karena gempuran ya, faktor eksternal, entah lingkungan yang kurang mendukung dan sebagainya, bisa saja seseorang meskipun nilai-nilai anti korupsinya itu kuat, bisa jadi dia juga bisa terperosok ke dalam perbuatan korupsi. Ada seorang tokoh, ya, katakanlah orang yang berpengaruh di Indonesia, Pak Mahfud MD, pernah mengatakan orang yang baik pun ya itu kalau masuk ke dalam sistem yang korup, maka bisa jadi dia akan ikut melakukan korupsi ya. Malaikat pun itu kalau masuk ke dalam sistem yang korup katanya bisa ikut-ikutan melakukan korupsi. Nah, itu berarti faktor internal atau nilai-nilai anti korupsi itu pun belum menjamin bahwa seseorang itu terhindar dari perbuatan korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang kuat pada diri individu belum menjadi jaminan orang tidak melakukan korupsi, karena masih ada faktor eksternal yang terus bisa jadi mempengaruhi ya, mendorong orang untuk berbuat korupsi. Nah, kalau kemarin di dalam nilai-nilai anti korupsi kita mengenal ada 9 ya nilai, ada jujur, peduli, ya, cupe, mandiri, ya, disiplin, kemudian ada bertanggung jawab,
ya, keadilan, ya, kemudian bertanggung jawab, keadilan, dan ada satu lagi nilai ya, ada 9 ya, nanti silahkan diulang kembali ya, yang kemarin disingkat dengan jupe mandi tangker kebedil ya. Ya, itu nanti silahkan dipelajari kembali ya, nilai-nilai anti korupsi. Ya, tentu saja tidak sekedar kita tahu, tetapi bagaimana agar nilai-nilai itu menjadi terinternalisasi ya, atau menjadi karakter kita ya, baik kejujuran, keadilan ya, kesederhanaan ya, kemudian juga bertanggung jawab, peduli ya, dan sebagainya. Itu harapannya kita memahami, mengetahui, dan sekaligus menjadikan nilai-nilai itu sebagai karakter diri kita. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Di mana prinsip-prinsip anti korupsi ini sebagai pelindung kita, atau sebagai tembok ya, sebagai penguat imunitas ya, akan godaan-godaan dari faktor eksternal ya, dari faktor eksternal. Artinya ketika kita memiliki prinsip-prinsip anti korupsi yang kuat, harapannya seburuknya atau seburuk-buruknya sistem yang ada itu tidak akan bisa mempengaruhi diri kita ketika kita menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi di dalam kehidupan kita. Nah, apa saja prinsip-prinsip anti korupsi? Ada 5. Yang pertama adalah akuntabilitas, kemudian transparansi. Akuntabilitas sendiri itu maknanya pertanggungjawaban, kemudian transparansi itu artinya keterbukaan, kemudian yang ketiga adalah kewajaran, yang keempat kebijakan, dan yang kelima adalah kontrol terhadap kebijakan. Inilah 5 prinsip yang perlu kita pahami sekaligus kita terapkan di dalam kehidupan kita ya, di dalam organisasi ya, terutama ketika kita berada dalam sebuah institusi ya. Karena kebijakan, kewajaran, transparansi, akuntabilitas, kontrol kebijakan itu berkait dengan sebuah proses-proses yang ada dalam manajemen organisasi, dalam sebuah institusi. Nah, yang pertama adalah prinsip akuntabilitas. Jadi yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja. Ya, sekali lagi, akuntabilitas itu adalah kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja. Nah, berkaitan dengan ini, ya, artinya berkaitan dengan persoalan akuntabilitas ini, semua lembaga itu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan mainnya, baik dalam bentuk konvensi. Konvensi itu kesepakatan yang tidak tertulis atau sering juga disebut dengan de facto, maupun konstitusi. Kalau konstitusi itu kesepakatan yang tertulis, de jure ya, baik pada level budaya, individu maupun hubungan antara individu maksudnya, maupun pada level kelembagaan. Ada top management, middle management, ada bottom management. Jadi tentu semuanya harus mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan aturan mainnya dan sesuai dengan levelnya masing-masing. Nah, akuntabilitas publik secara tradisional juga dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Ya. Ini bahasanya agak sulit kita pahami ya, tetapi intinya akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban, ya, pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan job deskripsi, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, selain akuntabilitas publik, ya dalam arti yang paling fundamental merujuk pada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Jadi yang disebut akuntabilitas itu kemampuan seseorang untuk membuktikan sekaligus menjawab ya, kepada seseorang ya, terkait dengan kinerja yang diharapkan
Artinya kalau misalnya seorang atasan ya, kemudian memberikan tugas kepada bawahannya, maka yang disebut dengan akuntabilitas itu ketika seorang bawahan itu mampu menjawab, mampu menunjukkan kinerjanya kepada atasannya, ya, menunjukkan kinerja kepada orang yang berhak memiliki kewenangan untuk menilainya. Ya, itulah yang disebut dengan akuntabilitas. Nah, seseorang yang diberikan jawaban ini, artinya orang yang memiliki kewenangan atau memiliki legalitas untuk diberikan jawaban ini, tentu harus orang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja. Jadi kalau di kementerian, di departemen itu ada istilah dirjen dan ada istilah irjen. Nah, kalau dirjen itu pelaksana anggaran, jadi dia yang merencanakan, ya, kemudian membelanjakan, kemudian melakukan unjuk kerja yang nanti kemudian menjadi kinerja. Sementara yang melakukan pengawasan itu namanya Irjen, Inspektorat Jenderal. Dialah yang akan kemudian melakukan pengawasan, penilaian terhadap kinerja Dirjen dan bawahannya. Maka antara yang memberi laporan ya, dengan yang dilapori atau yang melakukan pengawasan itu haruslah orang-orang yang memiliki legitimasi. Ya, ini yang disebut dengan pertanggungjawaban. Nah, nanti silakan didalami tentang ini. Kalau dikaitkan dengan mahasiswa, di sisi mana akuntabilitas ini akan bisa diterapkan? Nah, saudara sekalian, mahasiswa itu sebagai bagian dari sivitas akademika. Ya, sivitas akademika yang dimaksud di sini adalah tentu dosen dan mahasiswa. Mahasiswa itu bagian dari sivitas akademika. Tentu mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika merupakan target pelaku penegakan akuntabilitas ya, di masa saat ini dan yang akan datang. Tentu dengan harapan bahwa integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa itu tentu harapannya dapat semakin ditingkatkan. Maka ya, prinsip-prinsip akuntabilitas bagi mahasiswa itu dapat diterapkan dalam kehidupan ya, di kampus dan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa di kampus atau di tempat-tempat dia mengkaji ilmu ya, di kampus ataupun di mana saja ya, tempat-tempat di mana seseorang bisa mengasah dirinya, mengembangkan keilmuannya. Misalnya program-program kegiatan mahasiswa ya, di mana program-program itu harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus ya, dan dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Nah, itulah yang merupakan bentuk akuntabilitas. Jadi sekali lagi akuntabilitas adalah kinerja yang sesuai dengan ketentuan ya. Artinya sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau di sini contoh yang bisa dilakukan mahasiswa, misalnya program-program kegiatan kemahasiswaan itu dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, baik di dalam menyelenggarakan kegiatan, kemudian baik kaitannya dengan penggunaan sarana prasarana kegiatan, kemudian yang berkaitan dengan penganggaran dan lain sebagainya, itu harapannya mahasiswa melakukan dengan akuntabel. Jadi semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan akuntabilitas. Sehingga ketika sebuah program dijalankan dengan akuntabel, mengindahkan aturan-aturan, maka tentu akan menghindarkan dari praktek-praktek koruptif yang bisa terjadi dalam mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Tentu saja akuntabilitas juga ya, harus dilakukan seorang dosen sebagai bagian dari sivitas akademika. Misalnya di dalam memberikan penilaian terhadap mahasiswa, tentu harapannya adalah penilaian itu adalah penilaian yang memenuhi asas akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ya ketika dosen memberikan
tugas, katakanlah begitu, ya maka tentu menjadi tanggung jawab dia untuk melakukan penilaian secara akuntabel, ya. Tidak sekedar memberi tugas tetapi dibiarkan begitu saja tanpa direview, tanpa dinilai. Nah, tentu itu bukan merupakan perbuatan yang bertanggung jawab, ya, terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Nah, yang kedua, selain akuntabilitas, prinsip anti korupsi yang kedua adalah transparansi. Nah, apa itu transparansi? Transparansi tentu dalam arti yang sederhana adalah keterbukaan. Ya. Jadi, prinsip transparansi itu menjadi penting karena pemberantasan korupsi itu dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses-proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan itu dapat diketahui oleh publik. Ya, jadi tidak di bawah meja, kira-kira begitu. Jadi ketika membuat kebijakan, ketika menerapkan kebijakan, itu harapannya tidak ada hal-hal yang tersembunyi, yang tidak bisa terpantau oleh publik, ya, diketahui oleh masyarakat. Jadi transparansi itu menjadi penting karena ketika ada hal-hal yang disembunyikan, nah tentu itu sangat dekat dengan perbuatan korupsi. Karena tentu yang namanya korupsi itu tidak ada yang terbuka, ya. Ya tentu dilakukan dengan cara yang sangat halus, di bawah meja, tersembunyi. Maka kunci untuk menghindarkan korupsi tentu harus senantiasa transparan, ya, di dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan di dalam proses-proses manajemen atau kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan publik atau kepentingan masyarakat. Nah, selanjutnya saudara, transparansi juga tentu menjadi pintu masuk sekaligus kontrol, ya, bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Jadi ketika ada keterbukaan, maka tentu masyarakat akan bisa melihat, mengontrol, ya, proses-proses yang ada di dalam struktur sebuah lembaga. Sekarang sedang rame-rame di Indonesia ini tentang komisaris ataupun direktur, ya, BUMN, ya, yang konon katanya banyak titipan dari para penguasa, ya, sehingga proses penunjukannya pun tidak menjadi transparan, ya, tetapi hanya berdasarkan pada kepentingan-kepentingan politik, ya, dari berbagai pihak. Nah, ini sekarang sedang ramai, bahkan banyak para pimpinan BUMN diisi oleh tim-tim sukses, ya, penguasa, sehingga kemarin ada seorang anggota dewan mengusulkan BUMN itu bukan badan usaha milik negara tapi badan usaha diganti saja milik relawan, BUMR, badan usaha milik relawan, karena para pimpinan-pimpinan BUMN itu banyak diangkat dari para tim sukses, para relawan yang dulu merasa berjasa, ya, menjadikan sosok itu menjadi penguasa, sehingga sekarang banyak pimpinan BUMN itu terdiri dari para relawan. Nah, tentu proses itu menjadi tidak terbuka, gitu, ya, menjadi tidak terbuka. Nah, patut disyukuri sekarang juga banyak, misalnya proses pemilihan struktural di kelembagaan seperti di pemerintahan daerah itu dengan pakai model lelang, ya, model terbuka, ya. Jadi dengan menunjukkan kinerja, track record dan sebagainya, orang siapapun boleh mengikuti seleksi dengan terbuka, ya. Masyarakat bisa melihat secara transparan sosok yang mengajukan dirinya sebagai pejabat publik. Ini saya kira patut didukung, ya, ketika pemilihan para pejabat publik itu dengan model yang transparan seperti itu. Jadi tidak dengan lewat pintu belakang, tidak lewat pintu, tidak lewat kong kali kong di bawah meja, kira-kira begitu. Nah, berikutnya, saudara, dalam bentuk yang paling sederhana,
Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan atau trust ya, karena kepercayaan, keterbukaan dan kejujuran itu modal awal yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya pada masa ini, saat ini dan akan datang. Jadi sekali lagi, bentuk yang paling sederhana transparansi itu ya mengacu kepada keterbukaan, ya kemudian kejujuran dan saling menjunjung tinggi kepercayaan di antara sesama mahasiswa ya. Karena kepercayaan, keterbukaan, kejujuran itu modal awal yang sangat berharga bagi mahasiswa ya, untuk dapat terus berkiprah ya, mengukir prestasi, ya, membangun bangsa dan negara ini di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, dalam proses transparansi ini memang dapat diterapkan di dalam 5 ya proses ya. Yang pertama dalam proses penganggaran. Jadi ya kalau kita melakukan kegiatan itu kan biasanya menyusun RAB, rancangan anggaran dan belanja ya, atau RKAT, rencana kegiatan anggaran. T-nya biasanya tahunan. Jadi dalam 1 tahun kalau misalnya konteks perguruan tinggi itu ada namanya RKAT, rencana kerja anggaran tahunan ya. Nah, di situ disusun anggaran. Nah, sehingga dalam proses penyusunan anggaran atau istilahnya penganggaran itu ya harus transparan ya, terbuka. Semua orang bisa melihat apakah penganggaran itu visible, masuk akal, ataukah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua tentu proses penyusunan kegiatan, kemudian pembahasan, pengawasan, dan juga transparan dari sisi evaluasi. Jadi dalam ya, proses sebuah kegiatan itu ada 5 proses yang mestinya diterapkan prinsip-prinsip transparansi. Nah, untuk proses penganggaran itu tentu sifatnya bottom up, dari bawah ke atas. Mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian itu terhadap kinerja anggaran itu prosesnya dari bawah. Ya. Kemudian di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan dan alokasi anggaran itu juga hal yang perlu ya diperhatikan berkaitan dengan transparansi. Dan memang kalau berkaitan dengan pendanaan ini biasanya memang ya sangat rawan ya terjadi yang namanya korupsi, terutama markup anggaran ya, jadi dinaikkan gitu ya, dinaikkan sehingga kemudian ketika harga-harga itu dinaikkan maka alokasi anggarannya cepat habis. Tapi tentu kalau kemahalan ya bisa jadi menjadi temuan gitu ya. Nah, ini juga perlu keterbukaan di dalam proses penganggaran. Nah, selanjutnya dalam proses pembahasan tentu membahas tentang pembuatan rancangan peraturan berkaitan dengan strategi penggalangan atau pemungutan dana. Kemudian cara pengelolaannya bagaimana, mulai dari tendernya, pengerjaan teknisnya, laporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis itu semuanya menuntut adanya transparansi. Saya contohkan misalnya dulu sebelum rezim sekarang ini, dulu kalau perguruan tinggi itu mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka bantuan itu diberikan dalam bentuk dana. Maka kemudian perguruan tinggi membentuk ada tim, ada panitia, ada pengguna anggaran, ada tim lelang atau tender dan lain sebagainya. Nah, dalam penyusunan atau membahas tentang peraturan-peraturan itu ya harus menjunjung prinsip-prinsip transparansi agar tidak terjadi ya kong kali kong antara tim dengan misalnya pengikut tender ya, misalnya peserta tender gitu ya. Nah, dan itu memang umumnya begitu. Jadi banyak kisah cerita tentang si pemenang tender itu sudah ya
istilahnya kong kali kong lah dengan panitia pengadaan misalnya. Nah, maka untuk menghindari korupsi, ya, maka pembahasan tentang aturan, mekanisme, teknis pelaksanaan itu harus secara terbuka. Artinya publik itu bisa mengakses dengan sangat leluasa berkaitan dengan teknis pelaksanaan, persyaratan dan lain sebagainya. Nah, itu transparansi ya. Jadi banyak hal ya, yang harus transparan baik dalam proses penganggaran, ya, dalam perencanaan, pembahasan, ya, pengawasan dan juga terhadap evaluasi. Nah, bagaimana transparansi dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus? Nah, transparansi itu dapat dilakukan oleh mahasiswa misalnya dalam program kegiatan kemahasiswaan dan laporan kegiatannya itu harus dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Sehingga mahasiswa itu bisa melihat apakah kegiatan yang diselenggarakan itu sudah sesuai dengan rencana dan anggaran yang dulu diajukan. Ya, kalau mungkin model kita LPJ itu tidak sekedar diserahkan kepada pihak kampus ya, mungkin bisa ditempelkan di papan info itu ya, laporan kegiatan seminar mahasiswa atau laporan kegiatan pelatihan apa-apa gitu ya, laporan kegiatan UKM misalnya ICC ya, dan dana masuk sekian digunakan untuk kegiatan sekian. Nah, itu contoh ya, bentuk transparansi. Atau kalau sekarang modelnya tidak ditempel di pengumuman tapi cukup dengan dokumen digital ya, di posting di grup UKM ya, grup kampus atau di grup kemahasiswaan misalnya. Nah, itu bentuk-bentuk transparansi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Baik, sebentar. Yang ketiga, saudara, prinsip anti korupsi yaitu kewajaran. Prinsip kewajaran. Nah, prinsip fairness atau kewajaran itu ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam terutama penganggaran ya, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran yang bentuk-bentuk lain. Nah, sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Artinya ini biasanya menyangkut penganggaran ya. Jadi yang banyak terjadi itu ketika kita membuat program dan sekaligus anggaran itu ada markup dinaikkan. Kasus Wisma Atlet misalnya ya, pembuatan atau pembangunan gedung Wisma Atlet atau Hambalang ya, komplek gedung olahraga di Hambalang ya. Itu konon dalam sidang tipikor ya, saya pernah melihat itu videonya di YouTube, itu ternyata harga-harga barang itu di markup sampai 115 sampai 125% dari harga yang wajar. Jadi seperti stop kontak ya, stop kontak atau saklar gitu ya, itu harga umumnya itu katakanlah 25, nah itu menjadi ya 50 atau 150 per itemnya, per bijinya, padahal itu sekian ribu item kira-kira begitu. Jadi modelnya di markupnya gila-gilaan. Nah, itu termasuk ketidakwajaran. Jadi salah satu prinsip anti korupsi adalah fairness atau kewajaran. Karena kewajaran itu akan mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran. Nah, dalam hal kewajaran tadi menyangkut 5 prinsip. Yang pertama komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.
Yang dimaksud komprehensif dan disiplin itu berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek. Komprehensif artinya keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas. Ya. Off budget, kalau off budget, budget itu nanti ya pengeluarannya melampaui batas. Jadi kalau ada budgetnya misalnya 100 juta, nah, kalau tidak wajar itu pengeluarannya sampai 150 juta misalnya. Itu off budget, melampaui batas. Sementara fleksibilitas artinya kebijakan tertentu, adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Jadi setiap kegiatan itu harapannya ada kebijakan yang bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan, sehingga dana itu tidak harus dihabiskan. Ya, pokoknya kalau menganggarkan sekian, dananya harus dihabiskan. Tentu tidak begitu. Perlu ada kebijakan-kebijakan tertentu agar setiap dana yang dikeluarkan itu efektif dan efisien. Ya, efektif dan efisien. Efisien itu kalau bahasa mudahnya adalah ngirit gitu ya. Hemat. Kalau efektivitas itu kegiatan itu bisa efektif. Ya, efektif itu bisa ditandai dengan banyaknya peserta, efektif dari sisi materi itu bisa mengubah perilaku atau tujuan dari kegiatan itu bisa tercapai dengan maksimal, itu namanya efektif. Efisien itu efisien itu lebih ke hemat ya, lebih ke persoalan dana itu bisa digunakan dengan optimal. Efisiensi itu artinya ya penghematan. Meskipun dananya bisa jadi tidak keluar semua, tetapi kegiatan dapat berjalan dengan baik. Itu namanya efisien. Nah, kemudian terprediksi, artinya adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar value for money, untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Jadi, ketika kita buat anggaran, itu harapannya prediksinya itu tepat. Jadi, kalau toh ada misalnya kenaikan harga. Misalnya kita buat anggaran setahun ke depan. Kalau misalnya ada kenaikan harga, mungkin bisa diprediksi kira-kira ketika kita mengadakan kegiatan ini, barang-barang fasilitas yang akan kita gunakan itu kira-kira naiknya berapa. Itu ya mungkin perlu orang yang punya prediksi keuangan ke depan itu ya bisa lebih baik dalam hal merencanakan anggaran, terutama dari sisi kewajaran. Kemudian anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness, ya, fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Sehingga kalau semakin prediksinya tepat, ya, maka prinsip-prinsip kewajaran itu akan semakin tinggi ya, di dalam kegiatan yang diselenggarakan. Nah, bagaimana prinsip kewajaran ini dapat dilakukan atau diterapkan oleh mahasiswa? Nah, prinsip ini dapat diterapkan misalnya dalam penyusunan anggaran kegiatan kemahasiswaan. Tentu harus dilakukan dengan wajar. Demikian pula di dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, ya harus disusun dengan penuh tanggung jawab. Ya. Harga-harganya pun dengan cara yang wajar, ya, tidak kemudian dalam penganggaran ada markup, dalam pelaporannya pun ya tidak dilaporkan sesuai dengan realita yang ada ketika anggaran itu diterapkan atau anggaran itu dibelanjakan. Nah, tentu kewajaran itu menyangkut pengusulan, perencanaan maupun saat melaporkan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban dari kegiatan. Nah, yang keempat, saudara, prinsip kebijakan. Nah, pembahasan mengenai prinsip kebijakan ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Tentu kebijakan ini berperan untuk mengatur interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan juga masyarakat. Misalnya apa? Kebijakan-kebijakan kalau di
pemerintah di negara kita ya tentu menyangkut undang-undang ya, kebijakan-kebijakan yang menyangkut pengaturan negara ya, ada undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli maupun yang lainnya, itu harapannya dapat memudahkan masyarakat sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Maka harapannya aspek-aspek evaluasi, kemudian pengawasan dan sebagainya itu tetap melekat di dalam proses-proses menjalankan sebuah kegiatan. Maka pada beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ya, kita tahu ada misalnya pemerintah kita mengeluarkan undang-undang tentang corona atau undang-undang corona, lebih dikenalnya undang-undang corona, yang pada minggu-minggu kemarin digugat oleh beberapa tokoh karena di dalam penganggaran kegiatan itu ternyata meminggirkan peran DPR ya, karena peraturan itu langsung bisa dibuat oleh presiden tanpa harus meminta persetujuan DPR. Sementara memang dalam kondisi-kondisi yang biasa setiap penganggaran itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Ya. Nah, inilah yang kemudian digugat oleh beberapa komponen karena dianggap pemerintah telah menghilangkan fungsi pengawasan ya di DPR, karena DPR itu kan fungsinya budgeting, penganggaran dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Nah, undang-undang corona itu meniadakan peran pengawasan oleh DPR. Jadi pemerintah bisa menganggarkan dan bisa langsung menjalankan. Nah, sementara prinsip-prinsip anti korupsi itu disusunnya kebijakan itu harapannya ada pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan, ya, merumuskan, melaksanakan, sekaligus ada pihak yang bisa mengontrol apakah kebijakan itu berjalan dengan baik, ya, apakah kebijakan itu sudah dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, jadi itulah pentingnya kebijakan yang bisa dipahami semua pihak sehingga setiap pelaksanaan kegiatan itu tidak boleh lepas dari kebijakan-kebijakan yang telah disepakati, baik itu dalam bentuk undang-undang, peraturan, ya, maupun yang lainnya. Nah, prinsip kebijakan ini dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus. Misalnya apa? Dalam membuat kebijakan atau aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan. Lagi-lagi contohnya ya, kalau untuk mahasiswa ya kegiatan kemahasiswaan. Nah, tentu harus mengindahkan seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di kampus. Misalnya dari sisi konten kegiatan, dari sisi peserta, ya, dari sisi pelaksanaan. Misalnya kalau di El Rahma kan tiap kegiatan itu tidak boleh bercampur ya antara mahasiswa dengan mahasiswi. Bahkan ketika kita di kelas pun dipisah tempat duduk antara mahasiswa dengan mahasiswi. Maka harapannya dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kampus itu juga bisa diterapkan di dalam kegiatan kemahasiswaan. Ya, jadi kebijakan itu harapannya diikuti. Ya. Ketika kebijakan yang sudah disepakati itu diikuti, maka harapannya tidak terjadi penyimpangan, ya, tidak terjadi korupsi. Misalnya lagi kebijakan tentang keuangan misalnya dalam melaksanakan kegiatan mahasiswa mendapat subsidi misalnya 250.000 ya, setiap sekali kegiatan ya, maka tentu mahasiswa ya harus menyesuaikan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pihak kampus ya. Nah, tentu saja ini membutuhkan komitmen semua pihak. Jadi ketika sudah ada aturan, maka mengikuti aturan itu tentu jalan yang paling aman ya, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, yang terakhir, prinsip anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Karena kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang telah dibuat itu betul-betul efektif dan
ya mengeliminir segala bentuk perbuatan korupsi. Nah, bentuk kontrol kebijakan itu bisa berupa partisipasi, evolusi, ataupun juga reformasi. Jadi kalau dalam konteks negara itu misalnya kita mengontrol kebijakan, ya katakanlah Orde Baru ya dulu yang syarat dengan KKN, maka bentuk kontrolnya artinya akhirnya kemudian kita melakukan reformasi, perubahan sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan. Yang akhirnya 98 para mahasiswa berhasil melakukan reformasi dan kemudian terjadilah pergantian kekuasaan ketika itu. Jadi kontrol kebijakan itu bisa berupa partisipasi kita atau evolusi. Evolusi itu perubahan yang pelan-pelan gitu. Kalau revolusi perlu perubahan drastis, kira-kira begitu. Nah, evolusi dan reformasi itu ya agak mirip. Kalau reformasi itu ya perubahan formasi ya, reformasi, direformasi kembali, formasinya diubah ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana mahasiswa dapat menerapkan kontrol kebijakan dalam kehidupan kampus? Ya, misalnya dengan melakukan kontrol pada kegiatan kemahasiswaan, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan program, sampai dengan pelaporan. Maka kalau di kampus itu ada pimpinan bidang kemahasiswaan, yang salah satu yang menjadi kewenangannya tentu mengontrol kegiatan kemahasiswaan, baik ketika menyusun program, kegiatan, apakah program-program itu sudah sesuai dengan kebijakan kampus, ataukah ada penyimpangan. Kemudian juga ketika melaksanakan program itu apakah ada hal-hal yang menyimpang dari peraturan ya, dan kebijakan kampus sampai dengan proses pelaporan. Nah, itulah saudara 5 prinsip-prinsip anti korupsi. Tentu ini semuanya menyangkut organisasi ya. Jadi ketika kita berada dalam sebuah organisasi, maka 5 prinsip ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Apa saja? Yang pertama tadi adalah akuntabilitas, yang kedua adalah transparansi, keterbukaan, yang ketiga itu adalah kewajaran, prinsip kewajaran, yang keempat kebijakan, dan yang kelima kontrol terhadap kebijakan. 5 inilah yang menjadi prinsip-prinsip anti korupsi, yang ketika nilai-nilai anti korupsi kita kuat, kemudian prinsip-prinsip ini kita jalankan di dalam organisasi, maka insya Allah kita akan jadi pribadi-pribadi yang tahan, pribadi-pribadi yang memiliki imunitas yang tinggi, ya, sehingga tidak tergoda melakukan perbuatan korupsi. Saya kira itu teman-teman, prinsip-prinsip anti korupsi. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita yang akan datang dalam tema-tema berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.